Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Tiana Harsha dengan NIM 2215101152. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ergonomi. Dimulai dari pengertian ergonomi. Ergonomi adalah suatu ilmu yang membahas kelebihan dan keterbatasan manusia secara sistematis dan memanfaatkan untuk tujuan perancangan teknik sehingga tercipta suatu sistem lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan manusia. Seperti yang diketahui, ruang lingkup aplikasinya ada dua, yaitu aktivitas rancangan bangun desain dan rancangan ulang redesign, meliputi desain atau redesign perkakas kerja, bangku kerja, kursi, alat pengendali, dan lain-lain. Yang kedua, desain pekerja pada organisasi, misalnya waktu istirahat, pembagian shift, dan variasi kerja. Yang ketiga, desain sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu terhadap sistem kerja kerangka dan otot manusia, kelelahan, ketidaknyamanan visual, dan postur tubuh. Yang keempat, ada desain dan evaluasi produk untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para pemakainya. Lalu The Story of Ergonomic disosialisasikan sebagai bidang ilmu dari tahun 1949. Beberapa kejadian yang terkait dengan perkembangan ilmu ergonomi menurut Siti Takrah Eklund tahun 1831, yaitu postur tubuh manusia pada saat bekerja berhubungan dengan kesehatan kerja, pencahayaan, ventilasi, dan temperatur di lingkungan kerja, pembebanan kerja, jam kerja, dan gerakan yang berulang. Lalu ada benefit of ergonomi. Yang pertama yaitu penurunan risiko cedera. Penerapan prinsip ergonomi secara efektif dapat mengurangi risiko cedera, terutama cedera muskuloskeletal atau MSDS seperti nyeri punggung dan leher, dengan mengidentifikasi dan memperbaiki faktor risiko di tempat kerja. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang ergonomis memungkinkan pekerja untuk bekerja lebih efisien dan efektif ketika pekerja tidak terganggu oleh rasa sakit atau ketidaknyamanan. Mereka dapat fokus pada tugas mereka yang berdampak langsung pada produktivitasnya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan efisien. Dengan mengurangi kelelahan fisik dan mental, ergonomi membantu pekerja untuk mempertahankan konsentrasi dan ketelitian dalam pekerjaan mereka. Desain tempat kerja yang baik memungkinkan pekerja untuk melakukan tugas dengan cara yang lebih efisien sehingga meningkatkan kualitas hasil kerja. Lanjut yang keempat, ada mengurangi hari kerja yang hilang. Implementasi ergonomi yang baik berkontribusi pada penurunan jumlah hari kerja yang hilang akibat cedera atau penyakit terkait pekerjaan. Dengan mengurangi risiko cedera, pekerja lebih cenderung untuk hadir dan lebih produktif di tempat kerja. Yang kelima yaitu meningkatkan semangat bekerja. Ketika pekerja merasa nyaman dan aman di lingkungan kerja mereka, semangat dan kepuasan kerja mereka meningkat. Pencapaian ergonomi menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap kesejahteraan karyawan dan dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi. Prinsip ergonomi itu ada 3. Yang pertama, desain untuk digunakan manusia. Yang kedua, menyesuaikan tugas dan pekerjaan. Itu ada setiap orang berbeda. Manusia mempunyai keterbatasan dan orang-orang itu menua. Yang ketiga, memanfaatkan pendekatan multidisiplin dalam pemecahan masalah. Lalu ada foundation. Ergonomi terkait dengan karakteristik fungsional dari manusia seperti kemampuan penginderaan, respon, daya ingat, posisi optimum tangan dan kaki, dan lain-lain. Ergonomi membutuhkan pemahaman ilmu-ilmu terapan yang banyak berhubungan dengan fungsi tubuh manusia seperti anatomi dan fisiologi. Lalu, fondasi ergonomi meliputi fisiologi, di mana mempelajari bagaimana tubuh manusia berinteraksi dengan lingkungan kerja dan tugas fisik yang dilakukan. Fisiologi tersendiri ada kinesiologi, di mana mekanika pekerjaan manusia. Hal ini melibatkan analisis struktur tulang dan sendi, sistem otot dan saraf, serta hukum mekanika yang mengatur gerakan manusia. Yang kedua ada biomekanika, aplikasi ilmu mekanika untuk analisis sistem kerangka otot manusia. Yang kedua ada antropometri, pengukuran dan deskripsi dimensi tubuh manusia. Yang ketiga ada hygiene industri, berfokus pada pengendalian faktor-faktor lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan pekerja dalam bekerja. Yang keempat ada industrial psikologi atau psikologi industri.
mempelajari perilaku manusia dalam konteks pekerjaan dan organisasi. Itu mencakup kesejahteraan mental dan motivasi dan produktivitas. Lalu ada organisasional ergonomi atau makroergonomi, adalah cabang dari ergonomi yang berfokus pada sistem sosial teknis dalam konteks organisasi. Yang pertama yaitu ada sistem sosial teknis, merupakan suatu pendekatan untuk melihat organisasi sebagai sistem yang terdiri dari dua komponen utama. Aspek teknis seperti alat dan teknologi yang digunakan, dan aspek sosial seperti interaksi antara karyawan dan struktur organisasi. Sistem ini harus diseimbangkan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efisien harmonis. Di dalamnya terdapat struktur organisasi yang menggambarkan bagaimana tugas dan tanggung jawab yang didistribusikan, kebijakan yang mengatur peraturan dan prosedur, serta proses yang menggambarkan cara kerja yang diterapkan di dalam organisasi. Lalu ada topik yang relevan dalam makroergonomi termasuk shift kerja, penjadwalan, kepuasan kerja, teori motivasi, pengawasan, kerjasama tim, dan etika kerja. Jadi secara keseluruhan, organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip ergonomi organisasi dan makroergonomi akan lebih mampu untuk menciptakan kenyamanan lingkungan kerja yang lebih produktif, sehat serta harmonis, di mana teknologi dan struktur sosial berfungsi secara seimbang untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada pengaruh organisasi. Yang pertama ada sistem gaji, kedua pengawasan kualitas, ketiga hubungan manajemen dan tenaga kerja, yang keempat pekerja dengan kecepatan mesin dan pekerja dengan kecepatan mandiri atau dikerjakan tanpa mesin, yang kelima ada lembur kerja, yang keenam ada shift kerja, dan terakhir ada istirahat. Lalu indikator di tempat kerja yaitu penurunan kinerja, permasalahan kualitas, ketidakhadiran, atau keluhan kelelahan dan ketidaknyamanan. Lalu ada teknik kontrol dalam ergonomi. Yang pertama engineering control, meliputi desain status kerja, metode kerja, desain alat, mengurangi atau menyebarkan gaya, mendapatkan keuntungan mekanis yang lebih baik. Yang kedua ada work practice, meliputi perluasan tugas, teknik kerja, dan pengondisian. Yang ketiga ada administrative control, meliputi rotasi pekerjaan, pemeliharaan peralatan dan lingkungan, istirahat, peningkatan jumlah karyawan, kondisi fisik, personal bantuan, dan manajemen bisnis. Yang keempat ada personal protective equipment, menyangkup penyangga, pergelangan tangan, sarung tangan, penyangga, spin, dan sabuk perut. Lalu ada ergonomi medical management, di mana mencakupi peralatan cedera dan penyakit yang akurat, pengenalan dan pelaporan dini, perawatan konservatif, perawatan medis, dan rehabilitasi untuk cedera yang menyebabkan kecacatan, penilaian kesehatan dasar dan tempat kerja, dan terakhir adalah partisipasi medis dalam desain tempat kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.